Jiwa terpilih. Mereka tidak pernah bersiap kehilangan Anda. Mereka hanya bersiap menghadapi perlawanan Anda. Banyak orang membuat kesalahan dengan mengira bahwa sebuah hubungan, konflik, atau cerita akan terus berjalan selama mereka menginginkannya. Mereka begitu sibuk membayangkan bagaimana seseorang akan terluka, membela diri, atau berusaha memperbaiki keadaan, hingga lupa memikirkan kemungkinan lain. Bagaimana jika orang itu memilih untuk pergi dan tidak lagi ikut terlibat? Seluruh rencana yang mereka bangun seringkali bergantung pada reaksi yang mereka harapkan. Mereka memperkirakan akan ada penjelasan, perdebatan, pembelaan, atau usaha untuk mendapatkan kembali pengakuan. Namun, ketika seseorang memilih diam dan melangkah menjauh, fondasi dari semua harapan itu perlahan runtuh. Seringkali, upaya untuk merendahkan seseorang bukanlah tentang membuat orang tersebut tampak lebih kecil, melainkan tentang menjaga agar ia tetap terikat secara emosional. Selama seseorang masih bereaksi, masih berusaha menjelaskan dirinya, atau masih terjebak dalam lingkaran konflik, maka hubungan itu tetap hidup. Perhatian, emosi, dan energi masih mengalir ke arah yang sama. Namun, ketika keterlibatan itu berhenti, muncul sesuatu yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya. Ketidakrelevanan. Semua perkataan kehilangan tempat untuk mendarat. Semua drama kehilangan bahan bakarnya. Dan cerita yang selama ini dipelihara perlahan kehilangan maknanya. Bagi orang-orang yang terbiasa hidup di tengah konflik, kehilangan keterlibatan tersebut seringkali jauh lebih menyakitkan daripada sekadar kalah dalam sebuah perselisihan. Mereka terus menoleh ke belakang, menunggu respons yang tak kunjung datang. Mereka memutar ulang percakapan lama dan mencoba memahami apa yang berubah. Pada akhirnya, mereka dipaksa menghadapi pertanyaan yang lebih dalam. Jika seseorang mampu melanjutkan hidup dengan tenang tanpa kehadiran mereka, seberapa penting sebenarnya peran yang selama ini mereka yakini? Sementara itu, kehidupan terus bergerak. Pengalaman baru bermunculan, hubungan baru terbentuk, dan berbagai kesempatan perlahan menggantikan kenangan lama. Energi yang sebelumnya dihabiskan untuk membuktikan sesuatu berubah menjadi dorongan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Pada saat sebagian orang masih terpaku pada bab yang telah berakhir, orang lain sudah melangkah menuju halaman-halaman baru yang tidak lagi membutuhkan persetujuan siapapun. Ketika Anda pergi, orang lain akhirnya berhadapan dengan diri mereka sendiri. Selama seseorang masih hadir dalam kehidupan orang lain, sangat mudah baginya untuk dijadikan tempat pelampiasan. Kekecewaan, rasa bersalah, kecemburuan, dan berbagai perasaan yang tidak terselesaikan seringkali dipindahkan kepada pihak lain. Menyalahkan orang lain terasa jauh lebih mudah daripada menghadapi pergulatan yang sebenarnya terjadi di dalam diri sendiri. Namun, ketika sosok yang selama ini menjadi sasaran itu menghilang, beban emosional tersebut tidak ikut lenyap. Semua perasaan yang selama ini dialihkan akhirnya kembali kepada pemiliknya. Ketidaknyamanan yang dulu ditutupi tetap ada. Kecemasan tidak hilang, rasa tidak puas tidak menghilang, dan kekosongan yang selama ini disalahkan kepada orang lain tetap muncul setiap hari. Dalam keheningan, setiap orang akhirnya dipertemukan dengan cerminnya sendiri. Pertanyaan-pertanyaan yang selama ini dihindari mulai muncul dengan sendirinya. Mengapa pola yang sama terus berulang? Mengapa hubungan terus retak dengan cara yang serupa? Mengapa kedamaian terasa begitu sulit dipertahankan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu tidak lagi mengarah keluar, melainkan ke dalam diri mereka sendiri. Sementara itu, orang yang telah pergi tidak lagi memikul emosi yang bukan miliknya. Ia berhenti menghabiskan tenaga untuk membela diri dari tuduhan yang lahir dari luka orang lain. Ada kebebasan yang tenang ketika seseorang menyadari bahwa tidak semua pertarungan harus dimenangkan dan tidak semua beban harus dibawa. Banyak orang mengira kesabaran akan bertahan selamanya. Salah satu kekeliruan terbesar dalam hubungan adalah menganggap bahwa seseorang yang selalu ada akan terus bertahan tanpa batas. Semakin sabar, pengertian, dan setia seseorang, semakin mudah kehadirannya dianggap biasa. Apa yang dahulu dihargai perlahan berubah menjadi sesuatu yang dianggap pasti. Ketika rasa syukur berubah menjadi kebiasaan, penghargaan pun mulai memudar.
Kebaikan dianggap kelemahan, kesabaran dianggap tidak memiliki batas, dan pengorbanan diperlakukan seolah akan selalu tersedia. Orang-orang mulai merasa aman untuk melampaui batas, mengucapkan hal-hal yang menyakitkan, dan mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan akibatnya, karena mereka yakin semuanya akan kembali seperti semula. Padahal, setiap orang memiliki batas yang tidak selalu terlihat dari luar. Tidak ada peringatan besar yang menandai titik itu. Hanya ada momen sunyi ketika hati menyadari bahwa ia telah memberi terlalu banyak. Dari luar, perubahan itu mungkin tampak mendadak. Namun, dari dalam, itu adalah hasil dari banyak kekecewaan yang selama ini dipendam dalam diam. Ketika seseorang akhirnya benar-benar pergi, barulah muncul kesadaran bahwa kehadiran yang dulu dianggap permanen ternyata memiliki akhir. Kesempatan untuk menghargai, menghormati, dan menjaga hubungan itu sesungguhnya selalu ada, tetapi seringkali baru disadari ketika semuanya telah terlambat. Seringkali, orang yang menanggung beban paling besar justru tidak terlihat. Dalam banyak lingkungan, selalu ada seseorang yang diam-diam menanggung ketegangan, menyerap emosi orang lain, dan menjadi tempat pelampiasan saat keadaan memburuk. Ia menjadi pihak yang paling mudah disalahkan, paling sering dikritik, dan paling diharapkan untuk tetap tenang ketika orang lain kehilangan kendali. Selama orang itu masih ada, banyak masalah tampak terkendali. Namun, ketika ia memutuskan untuk pergi, berbagai persoalan yang selama ini tersembunyi mulai muncul ke permukaan. Ketegangan yang dulu diarahkan kepadanya berbalik ke berbagai arah. Konflik kecil membesar, perbedaan mulai terlihat, dan orang-orang yang sebelumnya merasa nyaman mulai menyadari bahwa akar persoalannya tidak pernah benar-benar hilang. Banyak orang keliru mengira bahwa menghilangkan seseorang berarti menghilangkan masalah. Padahal, terkadang seseorang hanya memikul lebih banyak beban daripada yang disadari orang lain. Ketika beban itu tidak lagi ditanggung, barulah semua orang memahami betapa beratnya keadaan yang selama ini tersembunyi. Di sisi lain, orang yang telah melepaskan diri dari situasi tersebut mulai merasakan sesuatu yang baru. Kehidupan yang lebih ringan. Ia tidak lagi merasa bertanggung jawab atas emosi semua orang. Tidak lagi menghabiskan tenaga untuk memperbaiki hal-hal yang bukan menjadi tugasnya. Dan untuk pertama kalinya menyadari betapa lelahnya dirinya selama ini. Pada akhirnya, waktu selalu mengungkapkan kebenaran. Banyak orang percaya bahwa sebuah cerita dapat dikendalikan selama mereka mampu mengendalikan percakapan. Mereka yakin bahwa dengan mengulang sebuah versi berkali-kali, orang lain akan menerimanya sebagai kenyataan. Untuk sementara, hal itu mungkin berhasil. Penilaian terbentuk, kesimpulan dibuat, dan kesan tertentu melekat. Namun, setiap cerita membutuhkan sesuatu agar tetap hidup. Partisipasi. Ketika seseorang berhenti terlibat, berhenti menjelaskan, dan memilih melanjutkan hidupnya, cerita itu perlahan kehilangan kekuatannya. Tidak ada lagi drama baru, tidak ada lagi reaksi yang bisa dibesar-besarkan, dan lambat laun perhatian orang mulai bergeser. Waktu memiliki cara yang unik untuk memperlihatkan pola. Orang-orang mulai memperhatikan bahwa masalah yang sama tetap muncul meskipun sosok yang dulu disalahkan sudah tidak ada. Mereka mulai bertanya-tanya apakah penilaian yang selama ini mereka pegang benar-benar sesuai dengan kenyataan. Sementara sebagian orang sibuk mempertahankan citra dan narasi yang mereka bangun, kehidupan terus berjalan. Tindakan yang konsisten, pertumbuhan yang tenang, dan langkah-langkah kecil yang diambil setiap hari perlahan berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Pada akhirnya, hidup tidak pernah menunggu persetujuan siapapun untuk bergerak maju. Waktu terus berjalan, musim terus berganti, dan peluang baru terus muncul. Orang yang memilih bertumbuh akan melangkah ke masa depan, sementara mereka yang terus menggenggam masa lalu seringkali terjebak di dalamnya. Sebab, pada akhirnya, bukan cerita yang menentukan siapa seseorang sebenarnya, melainkan kehidupan yang ia jalani dari hari ke hari. Ketika seseorang pergi, kendali yang selama ini dianggap nyata mulai menghilang. Di balik banyak konflik, sering tersembunyi sebuah keinginan yang jarang diakui secara terbuka. Keinginan untuk mengendalikan.
bukan sekadar mengatur tindakan orang lain, tetapi juga memengaruhi bagaimana mereka berpikir, merasa, dan bereaksi. Selama seseorang masih dapat ditebak, masih terpancing oleh kata-kata tertentu, dan masih terikat secara emosional, ada perasaan bahwa keadaan tetap berada dalam genggaman. Keyakinan itulah yang membuat sebagian orang merasa nyaman. Mereka percaya bahwa mereka memahami orang lain sepenuhnya, bahwa setiap tindakan akan menghasilkan respons yang sudah mereka perkirakan sebelumnya. Mereka menganggap bahwa kehadiran mereka akan selalu memengaruhi keputusan, suasana hati, dan arah hidup seseorang. Namun, semua anggapan itu mulai runtuh ketika orang yang selama ini mereka anggap dapat dikendalikan memilih untuk menjaga jarak. Tiba-tiba, akses yang selama ini terbuka tidak lagi tersedia. Tidak ada lagi kepastian tentang apa yang dipikirkan orang tersebut, bagaimana perasaannya, atau apakah ia masih memedulikan hal-hal yang dahulu dianggap penting. Dalam sekejap, mereka menyadari bahwa pengaruh tidak pernah benar-benar ada tanpa keterlibatan. Kendali yang selama ini mereka banggakan ternyata bergantung sepenuhnya pada kesediaan orang lain untuk tetap hadir. Banyak orang keliru menganggap perhatian sebagai kekuasaan. Mereka berpikir bahwa karena pernah menempati ruang penting dalam hidup seseorang, posisi itu akan bertahan selamanya. Padahal, setiap pengaruh memiliki batas waktunya sendiri. Begitu seseorang memutuskan untuk melindungi ketenangannya dan berhenti menyerahkan emosinya kepada orang lain, hubungan yang tidak sehat mulai kehilangan kekuatannya. Sementara sebagian orang mulai dipenuhi pertanyaan dan rasa ingin tahu yang tidak terjawab, kehidupan di sisi lain justru menjadi lebih tenang. Tidak lagi ada kebutuhan untuk menunggu pengakuan, mencari persetujuan, atau mengukur harga diri melalui pandangan orang lain. Ada kebebasan yang muncul ketika seseorang menyadari bahwa kedamaian tumbuh saat ia berhenti memberikan kendali atas hidupnya kepada pihak luar. Kepuasan yang diharapkan ternyata tidak pernah datang. Banyak orang membayangkan bahwa menjatuhkan orang lain akan membawa rasa puas yang besar. Mereka percaya bahwa ketika seseorang berhasil disingkirkan, dipermalukan, atau kehilangan tempatnya, akan muncul perasaan menang yang mampu mengisi kekosongan di dalam diri mereka. Harapan itulah yang membuat sebagian orang terus mengulangi pola yang sama. Namun kenyataannya, kepuasan semacam itu hampir selalu bersifat sementara. Tidak ada ketenangan yang benar-benar dapat dibangun di atas penderitaan orang lain. Apapun yang diperoleh dari kemenangan semacam itu hanya bertahan sesaat sebelum digantikan oleh rasa hampa yang sama seperti sebelumnya. Orang-orang yang terbiasa mencari kepuasan melalui konflik seringkali tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang mengejar sesuatu yang tidak pernah ada. Setiap pertengkaran baru menjanjikan kepuasan, tetapi pada akhirnya hanya meninggalkan kekosongan yang sama. Karena tidak memahami hal tersebut, mereka terus mengulangi siklus yang tidak pernah benar-benar memberikan hasil yang mereka inginkan. Lalu, ketika seseorang memilih untuk pergi tanpa perlawanan, tanpa penjelasan panjang, dan tanpa drama, mereka kehilangan akhir cerita yang selama ini dibayangkan. Tidak ada adegan penutup, tidak ada kemenangan yang dapat dirayakan, dan tidak ada kepastian yang dapat dipegang. Yang tersisa hanyalah keheningan dan pertanyaan yang terus menggantung. Seiring waktu, ketidakpastian itu menjadi semakin mengganggu. Mereka mulai bertanya-tanya bagaimana kehidupan orang yang telah pergi. Apakah ia sudah bahagia, atau apakah ia masih mengingat masa lalu yang sama? Semakin lama jawaban itu tidak datang, semakin jelas bahwa penutup yang mereka harapkan tidak akan pernah terjadi. Sementara itu, orang yang telah melangkah justru sibuk membangun kehidupannya sendiri. Ia tidak lagi menghabiskan energi untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Masa depannya tidak lagi bergantung pada perhatian, pengakuan, ataupun penilaian dari orang-orang yang pernah menjadi bagian dari masa lalunya. Hidup selalu bergerak, dengan atau tanpa persetujuan siapapun. Salah satu kenyataan yang paling sulit diterima oleh orang-orang yang terbiasa mengendalikan keadaan adalah bahwa dunia tidak berhenti ketika seseorang memutuskan untuk pergi. Mereka mungkin percaya bahwa peran mereka begitu besar sehingga segala sesuatu akan kehilangan makna tanpa kehadiran mereka. Mereka membayangkan bahwa kebahagiaan, keberhasilan, dan masa depan orang lain akan tetap bergantung pada pandangan mereka. Namun,
Hidup memiliki caranya sendiri untuk membuktikan bahwa semua itu hanyalah ilusi. Waktu terus berjalan, kesempatan baru muncul, hubungan baru terbentuk. Sedikit demi sedikit, seseorang menemukan alasan baru untuk tersenyum dan kembali mempercayai dirinya sendiri. Hal inilah yang seringkali paling sulit diterima. Ada sesuatu yang sangat mengguncang ketika melihat seseorang yang dulu dianggap bergantung ternyata mampu berkembang dengan baik tanpa kehadiran kita. Kesadaran itu memunculkan pertanyaan yang tidak nyaman. Mungkin selama ini ia bukan tidak mampu pergi, melainkan hanya memilih untuk bertahan. Kenyataannya, kehidupan tidak pernah meminta izin sebelum bergerak maju. Musim terus berganti, pintu-pintu baru terus terbuka, dan waktu tidak pernah berhenti menunggu siapapun. Sebagian orang memilih melangkah ke masa depan, sementara sebagian lainnya tetap terpaku pada cerita lama yang telah lama selesai. Setiap langkah baru menjadi pengingat bahwa nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh persetujuan orang lain. Setiap pencapaian menjadi bukti bahwa potensi tidak pernah dibatasi oleh penilaian siapapun. Dan setiap hari yang dijalani dengan damai memperlihatkan bahwa kebebasan sejati dimulai ketika seseorang berhenti membiarkan orang lain mendefinisikan siapa dirinya. Orang yang terjebak di masa lalu seringkali menjadi tahanan dari kenangannya sendiri. Ada ironi yang sering muncul dalam kehidupan. Mereka yang berusaha menjebak orang lain dalam kesalahan masa lalu justru kerap terjebak di sana lebih lama. Mereka ingin satu kegagalan, satu luka, atau satu masa sulit menjadi identitas permanen seseorang. Dalam benak mereka, masa lalu itu seharusnya terus melekat dan tidak pernah dilupakan. Namun, hidup tidak berjalan seperti itu. Orang yang sehat akan terus bertumbuh. Mereka belajar dari pengalaman, memperbaiki diri, dan bergerak menuju kehidupan yang berbeda. Mereka memahami bahwa satu bab tidak pernah mewakili keseluruhan cerita. Sementara seseorang perlahan membangun masa depan yang baru, sebagian orang tetap sibuk menghidupkan kembali cerita lama. Mereka mengulang percakapan yang sama, menyimpan emosi yang sama, dan mempertahankan gambaran tentang seseorang yang sebenarnya sudah tidak ada lagi. Kepahitan memiliki cara yang halus untuk menahan seseorang di tempat yang sama. Ia membuat masa lalu terasa penting, padahal sesungguhnya hanya menghambat langkah menuju masa depan. Orang-orang yang tidak mampu melepaskan seringkali akhirnya hidup dalam bayang-bayang kenangan mereka sendiri, sementara dunia di sekitar mereka terus berubah. Di sisi lain, pengalaman baru, hubungan baru, dan pencapaian baru perlahan menggantikan beban yang dahulu terasa begitu berat. Seseorang berhenti mendefinisikan dirinya berdasarkan apa yang pernah terjadi dan mulai membentuk identitas dari siapa dirinya saat ini. Pada akhirnya, tindakan akan membentuk reputasi seseorang. Banyak orang percaya bahwa citra dapat dipertahankan hanya dengan kata-kata. Mereka mengira bahwa selama mampu berbicara dengan meyakinkan dan membangun kesan yang baik, reputasi mereka akan selalu aman. Untuk sementara, hal itu mungkin tampak berhasil. Namun, ada sesuatu yang jauh lebih kuat daripada kata-kata, yaitu kebiasaan dan tindakan yang dilakukan setiap hari. Perilaku yang terus berulang lambat laun akan memperlihatkan siapa seseorang sebenarnya. Cara seseorang memperlakukan orang lain, menghadapi kekecewaan, dan berbicara tentang mereka yang tidak hadir pada akhirnya akan menjadi cerminan karakternya. Seiring waktu, perhatian orang mulai bergeser. Mereka tidak lagi hanya melihat siapa yang menjadi sasaran konflik, tetapi mulai memperhatikan siapa yang terus-menerus menciptakan konflik itu sendiri. Pertanyaan sederhana mulai muncul. Mengapa pola yang sama terus berulang di sekitar orang yang sama? Dari sanalah segala sesuatu berubah. Nama-nama mungkin berganti, tetapi perilakunya tetap sama. Perselisihan baru terus muncul, hubungan kembali retak, dan drama terus berulang. Lambat laun, orang-orang mulai memahami bahwa karakter sejati tidak dibentuk oleh cerita yang diceritakan, melainkan oleh tindakan yang dilakukan secara konsisten. Sementara sebagian orang sibuk mempertahankan citra, orang lain memilih membangun karakter. Dan pada akhirnya, karakter yang kuat selalu bertahan lebih lama daripada kesan yang dibuat dengan susah payah. Waktu mungkin dapat menyembunyikan banyak hal untuk sementara, tetapi kehidupan memiliki cara yang tenang untuk mengungkapkan kebenaran kepada mereka yang bersedia melihatnya.
Ada satu hal yang tidak pernah bisa dikendalikan sepenuhnya: waktu. Sebagian orang menghabiskan begitu banyak tenaga untuk mempertahankan sebuah versi cerita hingga mereka lupa bahwa waktu selalu bergerak ke depan. Mereka berusaha menjaga kesan tertentu, mempertahankan penilaian lama, dan memastikan bahwa orang lain tetap melihat masa lalu sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah. Namun, waktu memiliki sifat yang tidak memihak siapapun. Ia terus berjalan, mengikis emosi, memperjelas pola, dan perlahan memperlihatkan kenyataan yang sebelumnya tertutup oleh kebisingan. Apa yang dahulu terasa sangat penting perlahan kehilangan bobotnya. Percakapan yang dulu menguras tenaga menjadi sekadar kenangan. Konflik yang pernah tampak besar berubah menjadi pelajaran yang jauh lebih kecil daripada yang dibayangkan. Sementara sebagian orang masih sibuk memegang erat masa lalu, kehidupan diam-diam telah membawa orang lain menuju tempat yang sama sekali baru. Seringkali, perubahan terbesar tidak terjadi dalam bentuk yang dramatis. Tidak ada pengumuman besar, tidak ada penjelasan panjang, dan tidak ada pertunjukan yang menandai pergeseran itu. Perubahan muncul melalui keputusan-keputusan kecil yang diambil setiap hari. Seseorang mulai menjaga batasannya, memilih ketenangan, dan berhenti menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak lagi membangun hidupnya. Pada saat itulah muncul kesadaran yang penting. Tidak semua orang akan ikut bertumbuh bersama kita. Sebagian akan tetap melihat kita melalui lensa lama, mempertahankan gambaran yang mereka bentuk bertahun-tahun sebelumnya. Mereka akan terus berbicara kepada versi diri kita yang sudah lama ditinggalkan, tanpa menyadari bahwa kehidupan telah membawa kita jauh melampaui tempat itu. Pertumbuhan seringkali terjadi dalam keheningan. Banyak orang membayangkan bahwa perubahan selalu terlihat jelas dari luar. Mereka mengira bahwa seseorang yang bangkit harus menunjukkan keberhasilannya, membuktikan kekuatannya, atau membuat semua orang mengakui kesalahannya. Padahal, pertumbuhan yang paling mendalam justru sering terjadi tanpa suara. Ia hadir dalam cara seseorang memandang dirinya sendiri, dalam kemampuan untuk tidak lagi terpengaruh oleh penilaian yang dulu begitu menyakitkan, dalam keberanian untuk melangkah tanpa membawa beban yang sebenarnya bukan miliknya. Dan yang terpenting, pertumbuhan muncul ketika seseorang berhenti menjadikan penerimaan orang lain sebagai syarat untuk merasa berharga. Perjalanan itu tidak selalu mudah. Ada masa-masa ketika keraguan muncul kembali, ketika kenangan lama terasa berat, dan ketika godaan untuk menoleh ke belakang masih ada. Namun, seiring waktu, langkah-langkah kecil yang terus diambil mulai membangun jarak antara siapa diri kita hari ini dan siapa diri kita dahulu. Orang-orang di sekitar mungkin tidak langsung menyadarinya. Mereka mungkin masih melihat luka lama, kesalahan lama, atau cerita lama. Namun, perubahan sejati tidak membutuhkan pengakuan agar menjadi nyata. Ia tetap tumbuh, bahkan ketika tidak ada yang memperhatikannya. Sementara itu, orang yang terus hidup dalam konflik seringkali merasa bingung melihat ketenangan yang tidak dapat mereka pahami. Mereka terbiasa berpikir bahwa kekuatan berasal dari kemampuan mengendalikan keadaan. Padahal kekuatan yang sesungguhnya seringkali lahir dari kemampuan untuk melepaskan. Pada akhirnya, kehidupan selalu mengajarkan apa yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Ada pelajaran yang tidak dapat dipelajari melalui nasihat, perdebatan, atau penjelasan panjang. Beberapa hal hanya bisa dipahami melalui kehilangan, jarak, dan waktu. Seseorang mungkin baru menyadari nilai sebuah hubungan setelah hubungan itu berakhir. Ia mungkin baru memahami arti penghargaan setelah kesempatan untuk menunjukkannya menghilang. Begitu pula dengan kedamaian. Banyak orang menghabiskan hidup mereka mencari ketenangan di tempat yang salah, berharap bahwa mengubah orang lain akan memperbaiki hidup mereka. Padahal, kedamaian seringkali dimulai dari keputusan untuk berhenti membawa beban yang bukan milik sendiri dan berhenti mencari pengakuan dari tempat yang tidak mampu memberikannya. Pada akhirnya, hidup tidak ditentukan oleh siapa yang berbicara paling keras, siapa yang memenangkan perdebatan, atau siapa yang berhasil mengendalikan cerita untuk sementara waktu. Hidup ditentukan oleh pilihan-pilihan yang dibuat setiap hari. Pilihan untuk tetap jujur, untuk bertumbuh, untuk menjaga martabat, dan untuk terus melangkah meskipun tidak semua orang memahami perjalanan itu.
Karena pada akhirnya, orang akan melupakan banyak perkataan, melupakan sebagian besar pertengkaran, dan melupakan berbagai penilaian yang pernah mereka buat. Namun, mereka akan selalu mengingat bagaimana seseorang menjalani hidupnya. Mereka akan mengingat ketenangan yang tetap bertahan di tengah kesulitan, keteguhan yang muncul setelah kekecewaan, dan kemampuan untuk terus bergerak maju tanpa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Dan mungkin, itulah kemenangan yang paling berarti. Bukan ketika semua orang akhirnya mengerti, melainkan ketika kita tidak lagi membutuhkan pemahaman mereka untuk melanjutkan hidup. Kedewasaan seringkali datang ketika seseorang berhenti meminta dunia bersikap adil. Ada titik dalam kehidupan ketika seseorang menyadari bahwa tidak semua hal dapat dijelaskan, diperbaiki, atau dipahami oleh semua orang. Tidak setiap kebaikan akan dihargai, tidak setiap pengorbanan akan diingat, dan tidak setiap luka akan menerima permintaan maaf yang pantas. Kesadaran itu mungkin terasa pahit pada awalnya, tetapi justru disitulah kedewasaan mulai tumbuh. Selama bertahun-tahun, banyak orang menghabiskan tenaga untuk mencari pengakuan yang tidak pernah datang. Mereka berharap bahwa jika mereka cukup sabar, cukup baik, atau cukup kuat, suatu hari semua orang akan melihat niat mereka yang sebenarnya. Namun, hidup jarang bekerja seperti itu. Terkadang, penjelasan terbaik adalah keheningan. Terkadang, jawaban paling jujur adalah melanjutkan hidup tanpa terus menoleh ke belakang. Menerima kenyataan bukan berarti menyerah. Sebaliknya, itu adalah bentuk keberanian. Dibutuhkan kekuatan untuk melepaskan keinginan agar semua orang memahami apa yang pernah kita rasakan. Dibutuhkan keteguhan untuk menerima bahwa sebagian orang akan tetap berpegang pada pendapat lama mereka, apapun yang kita lakukan. Pada akhirnya, kedamaian bukanlah hasil dari keberhasilan mengubah pikiran orang lain. Kedamaian lahir ketika seseorang berhenti menggantungkan harga dirinya pada penilaian yang berada di luar kendalinya. Orang yang benar-benar tumbuh tidak selalu terlihat lebih keras, tetapi menjadi lebih tenang. Ada anggapan bahwa kekuatan selalu ditunjukkan melalui perlawanan yang besar dan kemenangan yang terlihat oleh banyak orang. Padahal, perubahan yang paling berarti justru seringkali tampak sederhana dari luar. Seseorang yang dahulu mudah tersinggung mulai memilih diam. Seseorang yang dahulu terus mencari penjelasan mulai menerima bahwa tidak semua pertanyaan membutuhkan jawaban. Keteguhan yang sesungguhnya tidak selalu ditunjukkan melalui kemampuan untuk bertahan dalam segala situasi, tetapi juga melalui keberanian untuk meninggalkan hal-hal yang terus menguras hati. Ada saatnya seseorang berhenti memaksa dirinya untuk tinggal di tempat yang tidak lagi memberinya ketenangan. Ada saatnya ia menyadari bahwa menjaga dirinya sendiri bukanlah tindakan egois, melainkan bentuk penghormatan terhadap hidup yang dimilikinya. Semakin seseorang bertumbuh, semakin ia memahami bahwa energi adalah sesuatu yang berharga. Ia tidak lagi memberikannya kepada setiap konflik, setiap penilaian, atau setiap pertentangan yang tidak membawa perubahan. Ia mulai memilih dengan lebih bijak. Hubungan mana yang layak dipertahankan, percakapan mana yang pantas diperjuangkan, dan hal-hal apa yang sebaiknya dilepaskan. Perubahan itu mungkin tidak selalu dipahami oleh orang lain. Sebagian akan menganggapnya sebagai jarak, sebagian melihatnya sebagai perubahan sikap, dan sebagian lagi mungkin tidak menyadarinya sama sekali. Namun pertumbuhan sejati memang tidak selalu membutuhkan pengakuan dari luar. Ia tetap berlangsung, perlahan tetapi pasti. Setiap akhir sebenarnya membuka ruang bagi sesuatu yang baru. Ketika sebuah hubungan, harapan, atau masa tertentu berakhir, yang paling terasa pada awalnya adalah kehilangan. Ruang yang dahulu dipenuhi kebiasaan tiba-tiba menjadi sunyi. Hal-hal yang dulu terasa pasti berubah menjadi kenangan. Tidak jarang seseorang mempertanyakan apakah ia akan mampu menemukan kebahagiaan yang sama di tempat lain. Namun, hidup memiliki cara yang unik untuk menunjukkan bahwa setiap akhir juga membawa kemungkinan baru. Ruang yang kosong perlahan terisi oleh pengalaman yang berbeda. Orang-orang baru hadir dengan cara pandang yang baru.
Kesempatan yang sebelumnya tidak terlihat mulai muncul ketika perhatian tidak lagi terikat pada masa lalu. Seringkali, kita baru menyadari seberapa sempit dunia yang kita tinggali setelah kita berani melangkah keluar darinya. Apa yang dahulu terasa sebagai kehilangan terbesar, lambat laun berubah menjadi titik awal bagi sesuatu yang lebih baik. Bukan karena masa lalu tidak berarti, melainkan karena hidup memang diciptakan untuk terus bergerak. Setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, meninggalkan pelajaran yang membentuk cara kita melihat diri sendiri dan orang lain. Luka mengajarkan batasan, kekecewaan mengajarkan kebijaksanaan, dan perpisahan mengajarkan bahwa tidak semua hal yang berakhir harus dianggap sebagai kegagalan. Pada akhirnya, hal terpenting bukanlah siapa yang pergi atau siapa yang bertahan, melainkan siapa yang tetap menjadi dirinya sendiri. Dunia akan selalu berubah. Orang-orang datang dan pergi. Pendapat berganti, keadaan berubah, dan waktu membawa setiap orang ke arah yang berbeda. Dalam semua perubahan itu, tantangan terbesar bukanlah mempertahankan semua hal agar tetap sama, melainkan menjaga agar diri kita tidak hilang di tengah perjalanan. Ada banyak hal yang dapat diambil dari seseorang. Kesempatan, hubungan, bahkan pengakuan. Namun, ada satu hal yang tetap berada dalam kendali kita, yaitu pilihan tentang siapa kita ingin menjadi setelah semuanya berlalu. Sebagian orang membiarkan pengalaman pahit mengubah mereka menjadi pribadi yang penuh kemarahan. Sebagian lainnya memilih menjadikan pengalaman itu sebagai pelajaran untuk tumbuh dengan lebih bijaksana. Pilihan itulah yang pada akhirnya membentuk masa depan seseorang. Karena pada akhirnya, kehidupan bukanlah tentang membuktikan bahwa kita benar di mata semua orang. Kehidupan adalah tentang mampu menatap kembali perjalanan yang telah dilalui dan mengetahui bahwa di tengah semua kesalahpahaman, kehilangan, dan perubahan, kita tetap menjaga nilai-nilai yang paling penting bagi diri kita sendiri. Dan ketika hari itu tiba, ketika kita tidak lagi merasa perlu menjelaskan siapa diri kita kepada dunia, barangkali saat itulah kita benar-benar memahami arti kebebasan. Ada saatnya seseorang berhenti mengejar penjelasan dan mulai menghargai ketenangan. Tidak semua pertanyaan dalam hidup akan mendapatkan jawaban yang memuaskan. Ada hubungan yang berakhir tanpa penutup yang jelas. Ada jarak yang muncul tanpa alasan yang sepenuhnya dipahami. Dan ada perubahan yang terjadi begitu perlahan hingga baru disadari ketika semuanya telah berbeda. Pada awalnya, banyak orang mencoba mencari makna di balik setiap kejadian. Mereka mengulang percakapan, memikirkan kembali keputusan yang pernah diambil, dan bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang bisa dilakukan secara berbeda. Namun seiring waktu, muncul sebuah pemahaman yang lebih dalam. Tidak semua hal yang hilang harus dipahami secara sempurna agar bisa dilepaskan. Terkadang, menerima bahwa sebuah bab telah selesai jauh lebih penting daripada mengetahui mengapa semuanya harus berakhir. Ada kebebasan yang lahir ketika seseorang berhenti memaksa dirinya menemukan jawaban atas segala hal dan mulai menerima bahwa beberapa bagian kehidupan memang ditakdirkan untuk tetap menjadi misteri. Melepaskan bukan berarti melupakan. Bukan pula berarti menganggap semua yang pernah terjadi tidak penting. Melepaskan berarti mengizinkan diri sendiri untuk melangkah tanpa terus membawa beban yang sudah tidak lagi memiliki tempat dalam kehidupan saat ini. Itu adalah keputusan untuk tidak menjadikan masa lalu sebagai pusat dari setiap langkah yang akan datang. Orang yang paling tenang bukanlah mereka yang tidak pernah terluka, melainkan mereka yang belajar berdamai dengan luka itu. Banyak orang berpikir bahwa kekuatan berarti tidak merasakan sakit, tidak kecewa, atau tidak pernah goyah. Padahal, kenyataannya justru sebaliknya. Orang-orang yang terlihat paling damai seringkali adalah mereka yang pernah melewati masa-masa yang berat, tetapi memilih untuk tidak tinggal di sana selamanya. Mereka memahami bahwa kehidupan tidak selalu memberikan apa yang diharapkan. Mereka pernah kehilangan, pernah disalahpahami, pernah dikecewakan, dan pernah mempertanyakan banyak hal. Namun, alih-alih membiarkan pengalaman itu mengeras menjadi kemarahan, mereka mengubahnya menjadi kebijaksanaan. Kedamaian bukanlah keadaan tanpa masalah.
Kedamaian adalah kemampuan untuk tetap melangkah meskipun masih membawa bekas dari apa yang pernah terjadi. Kedamaian lahir dari kesadaran bahwa luka tidak harus menentukan masa depan, dan bahwa pengalaman pahit tidak harus menjadi identitas yang melekat selamanya. Semakin seseorang bertumbuh, semakin ia memahami bahwa hidup bukan tentang menghapus semua rasa sakit, melainkan belajar hidup berdampingan dengannya tanpa kehilangan dirinya sendiri. Ada pelajaran yang hanya bisa diperoleh dari kegagalan, ada kekuatan yang hanya muncul setelah kehilangan, dan ada ketenangan yang hanya datang setelah seseorang berhenti melawan kenyataan. Waktu akan memisahkan mereka yang hanya hadir sesaat dan mereka yang benar-benar berarti. Dalam perjalanan hidup, tidak semua orang akan tetap tinggal. Beberapa hadir hanya untuk satu musim, beberapa untuk beberapa tahun, dan hanya sedikit yang mampu bertahan melalui berbagai perubahan. Pada awalnya, perpisahan seringkali terasa seperti kehilangan yang besar. Kita bertanya-tanya mengapa orang-orang tertentu harus pergi dan mengapa hubungan yang dahulu terasa begitu penting akhirnya berubah. Namun, waktu perlahan menunjukkan bahwa setiap pertemuan memiliki perannya masing-masing. Ada orang-orang yang datang untuk mengajarkan kesabaran, ada yang mengajarkan batasan, ada yang membantu kita mengenali nilai diri sendiri, dan ada pula yang, tanpa disadari, mengajarkan bahwa kita jauh lebih kuat daripada yang pernah kita bayangkan. Tidak semua hubungan diciptakan untuk bertahan selamanya. Sebagian hanya hadir untuk membentuk kita menjadi pribadi yang berbeda sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan mereka sendiri. Menerima kenyataan itu bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa seseorang telah memahami sifat kehidupan yang terus berubah. Pada akhirnya, yang benar-benar bertahan bukanlah semua orang yang pernah hadir, melainkan pelajaran yang mereka tinggalkan. Pengalaman-pengalaman itulah yang perlahan membentuk cara kita mencintai, mempercayai, dan memandang dunia. Dan pada suatu hari, Anda akan menyadari betapa jauhnya Anda telah melangkah. Akan tiba sebuah momen yang sederhana, mungkin pada hari yang biasa, ketika Anda tiba-tiba mengingat semua hal yang pernah membuat Anda terpuruk. Anda akan mengingat malam-malam penuh keraguan, percakapan yang tidak pernah selesai, dan beban yang dahulu terasa mustahil untuk dilepaskan. Namun, kali ini semuanya terasa berbeda. Anda akan menyadari bahwa rasa sakit itu tidak lagi memiliki kekuatan yang sama. Kenangan yang dahulu membuat hati terasa berat, kini hanya menjadi bagian dari perjalanan yang telah membentuk diri Anda. Anda tidak lagi memandang masa lalu dengan kemarahan atau penyesalan, melainkan dengan pemahaman bahwa semua yang terjadi telah membawa Anda ke tempat Anda berdiri hari ini. Mungkin tidak ada perubahan besar yang menandai perjalanan itu. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan, dan tidak ada perayaan. Hanya ada kesadaran yang tenang bahwa Anda berhasil melewati masa-masa yang dulu terasa tidak mungkin untuk dilalui. Dan barangkali, itulah salah satu pencapaian terbesar dalam hidup. Bukan menjadi seseorang yang tidak pernah jatuh, melainkan menjadi seseorang yang terus bangkit tanpa kehilangan kelembutan hatinya. Bukan menjadi pribadi yang berhasil mengendalikan segala sesuatu, melainkan menjadi pribadi yang mampu tetap berjalan meskipun tidak dapat mengendalikan semuanya. Karena pada akhirnya, kehidupan tidak meminta kita untuk menjadi sempurna. Kehidupan hanya meminta kita untuk terus melangkah, terus belajar, dan terus bertumbuh, selangkah demi selangkah, hingga suatu hari kita menyadari bahwa versi diri yang sekarang telah begitu jauh meninggalkan segala hal yang dahulu pernah mencoba menghentikannya.